Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuti Sartika. Saya akan menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah makna hak asasi manusia. Setiap orang dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain dan menghilangkan nyawanya sendiri. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang menginginkan bangsanya dijajah oleh bangsa lain, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan hidup kesengsaraan. Dapat dipahami bahwa pada diri manusia melekat tiga hal. Yang pertama yaitu adalah hidup, yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga adalah kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah dan tidak memiliki tujuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dihargai, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, bahkan setiap manusia. Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, pada hakikatnya hak asasi manusia terdapat dua makna. Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Kedua yaitu hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dibagi, yang keempat tidak dapat dicabut. Daripada hak asasi manusia secara hakiki yaitu adalah hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu sendiri lahir. Kemudian universal di sini adalah bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang agama, suku, ras, gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian tidak dapat dicabut, di mana hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut ataupun diserahkan kepada pihak lain. Kemudian yang keempat itu tidak dapat dibagi, yang dimana tidak dapat dibagi di sini maksudnya setiap orang itu berhak mendapatkan hak, baik itu hak sipil, hak ekonomi, hak hukum, dan hak-hak lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Contoh hak asasi manusia salah satunya yaitu adalah pendidikan. Pendidikan wajib didapatkan oleh peserta didik. Oleh setiap anak Indonesia, oleh generasi muda, pendidikan sangatlah wajib untuk didapatkan, merupakan hak setiap orang. Kemudian yaitu seperti ketentraman, perlindungan, mengemukakan pendapat. Contoh-contoh tersebut merupakan sesuatu harapan yang diharapkan oleh setiap orang akan didapatkan tanpa diganggu gugat, tanpa dipisahkan dan tidak dilanggar oleh siapapun. Bahasan yang kedua yaitu adalah makna kewajiban asasi manusia. Asasi manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan kewajiban asasi manusia, di mana dua hal ini tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hak memiliki keterkaitan dengan kewajiban, kewajiban memiliki keterkaitan dengan hak, yang dimana kedua ini tidak dapat dipisahkan dan kedua ini memiliki efek dan sebab akibat antara satu dengan yang lain. Yang dimana contohnya seperti di dalam keluarga, seorang anak wajib mematuhi perintah daripada kedua orang tuanya, seperti misalnya membantu melaksanakan kebersihan di lingkungan rumah. Kemudian seperti di lingkungan sekolah, yakni peserta didik wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah, seperti melaksanakan piket harian. Kemudian di dalam masyarakat wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, mematuhi norma yang ada di masyarakat, seperti contohnya kerja bakti yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat. Begitu pula sebagai warga negara, setiap orang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan seperti membayar pajak. Keterkaitan antara hak dan kewajiban, yakni seseorang akan mendapatkan haknya apabila telah melaksanakan kewajibannya.
yakni seperti seorang pelajar akan mendapatkan ilmu pengetahuan dalam suatu mata pelajaran apabila seorang peserta didik tersebut sudah melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan oleh guru, seperti membuat tugas dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban memiliki keterkaitan yang sangat erat, tetapi di dalam realita, hak dan kewajiban ini sering terjadi pertentangan. Misal, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara Indonesia yang menjalani hidup secara tidak layak. Ini disebabkan karena antara hak dan kewajiban ini terjadi ketidakseimbangan antara satu dengan yang lain. Baik, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, yang saya bahas. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.